Israel dikenal sebagai negara kecil di kawasan Timur Tengah. Wilayahnya tidak luas. Sebagian besar lahannya kering, dan air bukan sesuatu yang mudah didapat. Kalau dilihat sekilas, Israel adalah contoh negara yang secara alam justru tidak ideal untuk pertanian. Tanahnya keras, curah hujannya rendah, dan musim panasnya panjang. Dalam logika sederhana, negara seperti ini seharusnya kesulitan memberi makan penduduknya sendiri. Namun, kenyataannya justru berlawanan. Israel bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya, tapi juga dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi pertanian paling maju di dunia. Dari sistem irigasi hingga greenhouse modern, nama Israel sering muncul dalam pembahasan pertanian canggih. Inilah yang memunculkan pertanyaan besar. Israel itu negara gurun, kok bisa jago pertanian? Untuk memahami jawabannya, kita harus mulai dari kondisi alamnya. Lebih dari separuh wilayah Israel merupakan daerah kering dan semi gurun. Curah hujan hanya turun dalam waktu singkat, dan sisanya adalah musim panas yang panjang dengan suhu tinggi. Air tanah terbatas, dan banyak wilayah yang tidak bisa mengandalkan hujan sama sekali. Di banyak negara, kondisi seperti ini adalah alasan untuk menyerah sebelum mencoba. Tapi Israel berada dalam posisi yang berbeda. Sejak awal berdirinya negara ini, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengandalkan alam. Menunggu hujan bukan pilihan, dan berharap tanah subur bukan solusi. Kalau mereka salah mengelola pangan, dampaknya bukan sekedar kerugian ekonomi, tapi ancaman langsung terhadap keberlangsungan negara. Dari sinilah pola pikir Israel terhadap pertanian terbentuk. Di Israel, pertanian tidak pernah dipandang sebagai pekerjaan tradisional semata. Pertanian adalah bagian dari strategi bertahan hidup. Negara ini melihat pangan sebagai isu keamanan nasional. Artinya, pertanian tidak diserahkan sepenuhnya kepada petani sebagai individu, tapi diperlakukan sebagai urusan bersama yang melibatkan negara, ilmuwan, dan sistem kebijakan. Masalah terbesar yang mereka hadapi bukan tanah, melainkan air. Air adalah sumber daya yang sangat terbatas, sehingga setiap tetes harus digunakan seefisien mungkin. Berbeda dengan banyak negara yang masih mengandalkan sistem irigasi dengan cara membanjiri lahan, Israel memilih pendekatan yang jauh lebih hemat. Mereka mengembangkan sistem irigasi tetes, di mana air dialirkan langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang sangat terkontrol. Dengan cara ini, tanaman mendapatkan air sesuai kebutuhannya tanpa ada pemborosan. Air tidak menguap percuma, tidak mengalir sia-sia, dan tidak merusak struktur tanah. Teknologi ini terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Lahan kering yang sebelumnya tidak produktif bisa diubah menjadi area pertanian yang stabil dan efisien. Selain irigasi, Israel juga banyak mengandalkan greenhouse untuk mengatasi keterbatasan alam. Tanaman tidak dibiarkan sepenuhnya bergantung pada cuaca. Suhu diatur, kelembapan dikontrol, dan cahaya dimodifikasi sesuai kebutuhan tanaman. Dengan sistem ini, petani tidak lagi bergantung pada musim, melainkan pada data dan perhitungan. Di dalam greenhouse, pertanian berubah menjadi aktivitas yang sangat terukur. Petani tahu kapan tanaman butuh air, kapan butuh nutrisi, dan kapan harus dipanen. Banyak dari mereka yang memantau kondisi tanaman melalui sensor dan perangkat digital. Pertanian di sini bukan lagi soal kebiasaan, tapi soal presisi. Bukan bekerja lebih keras, melainkan bekerja lebih cerdas. Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah peran negara dalam proses ini. Israel tidak membiarkan petani berjuang sendirian menghadapi tantangan alam. Negara secara aktif mendukung riset pertanian, menghubungkan universitas dengan lapangan, dan mendorong inovasi agar bisa langsung diterapkan. Ilmuwan tidak berhenti di laboratorium, dan petani tidak dibiarkan tertinggal oleh perkembangan teknologi. Hubungan antara riset dan praktek lapangan inilah yang membuat pertanian Israel terus berkembang. Teknologi tidak berhenti sebagai teori, tapi langsung diuji dan disempurnakan di ladang. Petani bukan sekedar penerima bantuan, melainkan mitra dalam proses inovasi.
Inilah yang membuat sistem pertanian mereka adaptif dan terus berevolusi. Dengan semua keterbatasan alam tersebut, hasil yang dicapai Israel justru mengejutkan. Negara ini mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri, sekaligus mengekspor hasil pertanian dan teknologi ke berbagai negara. Yang dijual bukan hanya produk pertanian, tapi juga sistem, metode, dan pengetahuan. Sekarang, kalau kita tarik ke Indonesia, kontrasnya sangat terasa. Indonesia adalah negara dengan tanah subur, air melimpah, dan iklim yang mendukung pertanian sepanjang tahun. Secara alam, Indonesia memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dibanding Israel. Namun kenyataannya, banyak petani di Indonesia masih menghadapi kesulitan. Teknologi belum merata, produktivitas tidak stabil, dan kesejahteraan petani seringkali terabaikan. Pertanyaan yang muncul bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal pendekatan. Kenapa negara dengan keterbatasan ekstrim justru bisa memaksimalkan pertanian, sementara negara yang kaya alam masih berjuang? Jawabannya bukan menyalahkan petani, melainkan melihat bagaimana sistem dibangun dan bagaimana pertanian diposisikan dalam kebijakan negara. Israel jago pertanian bukan karena alamnya ramah, tetapi karena alamnya keras. Keterbatasan memaksa mereka untuk berpikir, berinovasi, dan bersikap disiplin. Pelajaran terbesarnya bukan soal meniru teknologi mereka secara mentah, melainkan meniru cara berpikirnya. Bahwa pertanian bukan urusan pinggiran, tapi fondasi masa depan sebuah negara. Kalau negara gurun bisa jago pertanian, pertanyaannya sekarang ada di tangan kita. Apa alasan negara subur untuk tertinggal? Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai mengapa negara Israel yang letaknya di wilayah gurun pasir yang gersang dan tandus bisa menjadi negara yang justru bidang pertaniannya maju dan modern, hingga dapat memenuhi kebutuhan pangan negaranya secara mandiri. Support channel ini dengan cara subscribe dan like jika kalian setuju dengan video ini. Komen untuk selanjutnya kita bahas apa lagi. Sampai jumpa.